Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma, gue Nobi Kurniawan dan hari ini gue mau bikin video rekomendasi summer read. Seperti yang kalian tahu, gue tuh suka bikin video rekomendasi seasonal dan untuk rekomendasi bacaan-bacaan summer tahun 2025 kali ini akan gue khususkan untuk tipe-tipe bacaan komik. Untuk poin kurasi yang gue terapkan dalam video rekomendasi kali ini adalah tipe-tipe bacaan yang relatif ringan dan terlebih yang heartwarming ya. Gue rasa tipe-tipe bacaan seperti tadi akan cocok untuk direkomendasikan, akan sangat cocok untuk kalian baca di musim panas kali ini. Gue akan ngerekomendasiin 3 judul dan ya tanpa berlama-lama lagi kita langsung mulai aja video rekomendasinya. Yang pertama akan gue buka dengan satu komik lokal favorit gue pribadi, salah satu favorit gue lah. Mungkin beberapa dari kalian juga udah tahu, yaitu Hati Namo karya Brian Kaviandi. Gue udah pernah bikin video pembahasan khususnya tentang komik satu ini. Jadi mungkin kalau kalian tertarik untuk pembahasan lebih detailnya, kalian bisa langsung meluncur aja ke sana. Tapi yang jelas, kalau gue harus ngedeskripsiin secara singkat tuh, Hati Namo menceritakan tentang si tokoh utamanya, yaitu Budi, yang memiliki hati yang kecil semacam kayak penyakit gitulah, nggak terlalu dijelasin secara eksplisit sih. Cuma ya memang dia punya kekurangan tadi. Dia adalah seorang anak dari keluarga yang relatif mampu ya. Rumahnya tuh besar di atas bukit dan dia tuh diawasi oleh banyak sekali pegawai ayahnya karena ya dia punya kekurangan tadi. Dia tuh semacam dianggap lemah lah sama si ayah yang kemudian mengisolasinya dari dunia luar. Nah menariknya di sini adalah si Budi tadi tuh punya semacam alter ego lah. Jadi setiap kali si ayah pergi bekerja, dia akan menyelinap keluar bersepeda ke desa di bawah untuk kemudian bermain bulu tangkis bersama teman-temannya. Nah di sana dia menggunakan identitas Namonya tadi. Untuk beberapa saat kehidupannya tuh berjalan cukup baik lah sampai ada satu poin di mana salah satu teman bermainnya Namo tadi tuh pindah keluar kota dan berhenti pula lah kebiasaan Namo untuk menyelinap keluar dan bermain bulu tangkis tadi. Cerita kemudian akan berlanjut beberapa tahun kemudian. Kondisi keluarga si Namo tuh semacam bangkrut gitu ya. Dia harus pindah juga keluar kota dan bersekolah di sekolah biasa. Dan di poin ini ada satu kejadian menarik di mana si Namo tadi bertemu dengan temannya yang lama. Dan setelah bertahun-tahun berhenti untuk bermain bulu tangkis, akhirnya dia semacam menemukan cintanya kembali lah dengan salah satu cabang olahraga satu ini. Cerita diramu oleh Brian dengan style yang cukup unik, dengan gaya penceritaan yang bisa gue bilang sih lumayan puitis. Dan overall dia tuh jadi semacam surat cinta untuk cabang olahraga bulu tangkis itu sendiri. Gue udah pernah bilang bahwa gak ada satu poin pun yang gak gue suka gitu ya dari komik satu ini. Bener-bener gue ngerasa tuh komik satu ini dibuat untuk ya gue pribadi gitu. Gue suka baca komik, gue suka sama stylenya Brian, gue suka tipe-tipe cerita yang gaya kepenulisannya puitis, gue suka bulu tangkis, jadi ya bener-bener what's not to like. Kalau kalian penasaran sama judul Hati Namo, kalian bisa meluncur untuk baca komiknya secara gratis di aplikasi Line Webtoon. Tapi kebetulan beberapa waktu lalu tuh si Brian sempat ngumumin kalau edisi cetaknya akan dijual di acara Peskom Bandung, Pesta Komik. Tapi gue nggak tahu ya video satu ini tuh tayangnya kapan, bisa jadi setelah acara Peskom itu. Jadi mungkin bisa dicek aja ke Instagramnya Brian sendiri. Apakah komik ini sudah tersedia di marketplace? Dan kalau sudah tersedia mungkin kalian bisa baca versi fisiknya sekarang. So itu tadi untuk rekomendasi pertama. Sekarang kita masuk ke rekomendasi kedua. Next gue akan ngerekomendasiin Look Back karya dari Tatsuki Fujimoto. Mungkin teman-teman lebih tahu nama mangaka satu ini dari judulnya yang lain, yaitu Chainsaw Man. Itu juga rame banget sih judulnya. Nah berbeda dari judul Chainsaw Man tadi, dalam judul Look Back gue ngerasa Tatsuki Fujimoto lebih menawarkan sebuah cerita yang relatif seinen. Itu yang gue rasain sih at least. Dan gue nggak tahu kenapa judul satu ini tuh dikategoriin sebagai shonen. Itu menurut gue nggak masuk sih. Tapi ya anyway,
Ini adalah salah satu judul one shot karya dari Tatsuki Fujimoto, dan berbeda dengan mungkin karya-karya series yang dia bikin gitu ya, yang relatif lebih ke shonen yang ada unsur fantasinya dan sebagainya. Di judul one shotnya satu ini, dia lebih menawarkan sebuah cerita yang relatif grounded lah, yang tipe-tipe slice of life gitu, drama yang jelas nggak jauh dari realita kita setiap hari sih. Menceritakan tentang kisah tokoh utamanya yang kebetulan anak SD 1 ini tuh rajin sekali bikin komik 4 panel untuk buletin sekolahnya. Dia dapat banyak pujian dan ya rasa percaya dirinya tinggi lah terhadap kemampuan dia menggambar. Sampai ada satu poin di mana ada siswa lain yang juga ikut mengisi komik buletin sekolahnya, dan gambarnya tuh jauh lebih bagus daripada yang dia bikin. Dari sana dia tuh berusaha untuk mengasah skillnya lebih baik lagi, lebih jauh lagi. Tapi setelah dia menginjak kalau nggak salah kelas 6 SD, ada satu poin di mana dia ngerasa bahwa kayaknya percuma aja deh gue belajar improve skill ini, karena dia tuh masih kalah sama si karya siswa lain yang dia cemburukan gitu. Nah, menariknya di sini adalah fast forward, ternyata si anak yang ia cemburui skill menggambarnya ini adalah fans beratnya tokoh utama kita. Setelahnya ada satu momen yang gue rasa sweet banget sih. Si murid lain tadi yang ngefans sama dia minta tanda tangan. Kemudian mereka berpisah lah. Si tokoh utama pulang, kebetulan waktu itu lagi hujan, dan di momen itu dia punya semacam ledakan kebahagiaan lah. Karena ternyata insekuritas yang dia rasakan selama ini tuh gak ada gunanya. Kemudian ada momen sweet di mana dia mulai menari, momen dancing in the rain gitu lah. Sekali lagi seusai melalui momen yang menurut dia tuh membahagiakan banget. Gue suka banget sama judul Look Back 1 ini, menurut gue sangat heartwarming, dan gue tuh beli manga satu ini iseng aja gitu, nyari kira-kira judul-judul one shot apa aja sih yang dijual di Gramedia. Karena gue emang sekarang lebih cenderung suka sama tipe-tipe cerita yang relatif grounded, yang lebih ke drama aja, nggak yang fantasi gede-gedean kayak gitu. Shonen-shonen itu gue kurang doyan sekarang. Habis baca Solaninnya Inio Asano tuh gue pengen nyari tipe-tipe manga yang sekiranya sama, yang isinya drama keseharian aja, dan gue lebih nyari ke yang one shot aja sih. Dan akhirnya gue menemukan judul satu ini. Gak nyesel banget pala. Komiknya bagus banget, dan gue pasti akan bikin video pembahasan khususnya. Jadi ya, tunggu aja. Oke, next untuk rekomendasi bacaan summer kali ini, bacaan summer ketiga. Kita balik ke komik lokal lagi, dan gue akan ngerekomendasiin komik di waktu ini, karya dari Mas Pato. Gue udah take video pembahasan khususnya untuk komik satu ini, tapi gue nggak tahu tayangnya kapan. Mungkin baru setelah video ini tayang, jadi ya ditungguin aja. Tapi yang jelas gue menemukan rasa heartwarming yang sama seperti yang juga gue temukan dari judul-judul rekomendasi gue sebelumnya. Dan untuk kasusnya judul di waktu ini tuh, kita akan mengikuti kisah si tokoh utamanya yang tiba-tiba terbangun di timeline yang lain, timelinenya sendiri, tapi di masa lalu, di kampung halamannya. Dia bertemu banyak sekali orang-orang yang dia familiar, tempat-tempat yang dia tahu semasa kecilnya, seperti itu. Dia nggak tahu apa penyebab dari dia bisa terlempar ke waktu ini, waktu masa kecilnya tadi. Tapi yang jelas instingnya dia waktu dia balik ke timeline masa kecilnya tuh untuk langsung mencari dirinya di masa kecil dan rumahnya lah intinya. Dia bertemu sang ibu, dia bertemu dengan dirinya di masa kecil, dan karena waktu itu dia masih belum tahu alasan kenapa dia terlempar ke sini, ya dia melakukan satu hal yang saat itu dia pikirkan gitu, yaitu untuk membekali dirinya di masa muda advice soal investasi, yang mana lumayan lucu juga sih. Bayangin kalian nyaranin soal investasi yang ribetnya gila-gilaan ke versi kecil kalian, itu lumayan lucu sih. Tapi versi kecil dirinya mendengarkan, walaupun dia tuh lebih penasaran dengan gimana sih mimpinya di masa depan.
apakah benar terwujud dan sebagainya. Mimpinya dia menjadi pemain bola nasional. Nah, konflik akan muncul dari sana. Si tokoh utama di masa depan bilang itu tuh nggak penting, yang penting tuh lu belajar investasi ini. Sedangkan versi kecil dirinya tuh rasa percuma juga gitu. Di masa depan dia kaya raya kalau dia tidak bermain bola, kalau dia semacam kehilangan mimpinya. Dan ya, cerita akan berangkat dari sana. Selengkapnya kalian bisa baca sendiri komiknya. Tapi yang jelas menurut gue ceritanya heartwarming banget dan menarik banget. Apalagi waktu kalian tahu alasan kenapa dia bisa berada di timeline masa kecilnya tadi. Emosional juga, artnya keren, build dari komiknya pun high quality banget, kertasnya tebel, artnya pun menurut gue bagus banget ya, gue suka banget dan sangat cocok gitu untuk membawakan tipe-tipe cerita yang seperti ini. Puas banget sih bacanya. Mungkin kalau kalian tertarik, kalian bisa langsung meluncur aja di marketplace-nya Mas Mato. Dan ya, itu tadi untuk judul ketiga yang gue rekomendasikan ke kalian sebagai bahan bacaan summer read di tahun ini. Dan kira-kira di antara ketiga judul tadi, judul mana yang kalian mungkin paling penasaran, bisa tulis di kolom komentar bawah. Dan untuk teman-teman yang mau nambahin judul-judul lain yang sekiranya juga cocok buat bahan bacaan summer, bisa tulis juga di kolom komentar bawah. Dan ya, mungkin itu aja. Seperti biasa, terima kasih sudah dengerin. Gue Nobi Kurniawan dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Sampai jumpa di video-video rekomendasi bacaan lainnya. Thank you.